berasal dari keluarga kaya, kau merasa bisa lakukan semua tanpa memikirkan konsekuensinya. Inilah kehidupan Mike. Tapi sebentar lagi ini berubah. Mike dimanjakan sepanjang hidupnya. Mencuri kunci mobil ayahnya mudah sekali untuknya. Pernah lakukan yang lebih buruk. Dia senang memamerkan kekayaannya. Dan sekarang, ini adalah hari yang bagus untuk pamer. Karena dia mulai kuliah di tempat baru. Itu artinya dia perlu membuat kesan kepada teman-teman barunya. Tapi dia terlihat sangat kesal. Mike, apa kau tidak suka kampus barumu? Ini tidak semewah yang kau bayangkan. Sekarang kau benar-benar dalam masalah. Apa kalian tahu apa yang lebih buruk dari mencuri kunci mobil? Ini contohnya. Iya, Mike selama ini benar-benar dimanjakan sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu betapa berharganya suatu barang. Dia menghabiskan begitu banyak uang hasil orang tuanya membanting tulang. Lagi pula, Mike tidak tahu cara bersikap. Dia terbiasa membeli perhatian, jadi orang tuanya memutuskan memberi pelajaran. Dia terpaksa berubah. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selamat datang di bagaimana orang lain hidup, Mike. Ini Nick. Dia tidak tahu siapa yang akan jadi teman sekamarnya. Nick hanyalah pria biasa. Mike beranggapan bahwa Nick adalah pelayannya. Nick, kau akan mengajari Mike aturan di asrama ini. Lihat betapa gilanya dia. Dia akan menemui pengawas. Mike, apa pengawas akan membantumu? Dari caramu bersikap, tidak mungkin dia membiarkanmu menyogoknya. Aturan untuk semua orang. 2 murid dalam 1 kamar. No. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk anak orang kaya. Ini dia Nick. Mike bukan hanya teman sekamarnya, tapi juga teman sekelasnya. Sepertinya begitu. Sekarang teman sekelas yang lain akan bertemu dengannya. Kenapa kau sangat kesal? Salam pada teman-teman barumu. Mike, ini teman-teman sekelasmu. Hai semua, ini Mike. Sekarang dia akan belajar dengan kalian. Selamat datang di kampus Trum Trum. Silakan duduk. Dia sangat tidak senang melihatmu setelah pertemuan pertama itu. Tapi Nick akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan Mike. Karena dia harus mengajaknya tur. Loker adalah tempat bagus untuk memulai tur. Mike, ini tempat menyimpan barang keperluan kuliah kita. Ini seperti kau punya brankas di rumah, tapi ini hanya untuk kuliah. Tidak bereaksi pada sidik jari atau tepukan. Ini bereaksi pada tindakan fisik. Iya, seperti ini. Pegang dan tangkap saja. Tidak selalu berhasil. Tapi kita tidak punya pilihan yang lain. Sebenarnya tadi itu loker Rudy. Senang kau memutuskan untuk membayar kerusakannya. Please. Okay. Come on. Mike, kenapa kau sangat gugup? Itu Tony Shin? Pria ini dapat masalah karena menjual kertas jawaban sebelumnya. Oh, masuk akal. Mike berusaha untuk membeli PR-nya. Itu hanya cari masalah. Esai biologi, Tony Shin mempunyai reputasi yang buruk. Yang teraneh tentang Tony Shin adalah tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berada di loker ini. Dia sedikit aneh. Tunggu, jadi selama ini Tony Shin adalah Tony dari kelas Mike? Itu tidak disangka. Ya, mungkin sama sekali tidak terbayangkan. Tapi Mike tidak mencurigai apapun. Tapi dia jelas membeli esai untuk mata pelajaran yang salah. Mike, kau hanya menghamburkan uang. Kau terpaksa beli esai dari teman sekelasmu. Mike, apa melakukan hal buruk membuatmu senang? Kumpulkan saja esaimu. Dan dapatkan nilai yang tidak pantas kau dapat. Atau mungkin kau pantas dapatkan.
Tony menjual esai ke Mike berisi kesalahan. Apa kau meminta uangmu kembali? Kalau kau pria terkaya di kampus, sulit untuk tidak mendapatkan masalah. Sekarang Rudy mau bicara pada Mike karena menganggapnya sasaran empuk. Tidak punya uang tunai? Ya, aku tidak terima kartu. Jadi Mike dapat sedikit bayaran di bawah matanya. Nick tidak percaya mata Mike bisa memar. Tapi dia tidak akan membiarkannya. Sekaleng soda dingin bisa menghilangkan memarnya. Letakkan saja di matamu. Nick, Mike mungkin saja sangat menghargai hal ini. Mike mengalami masalah lagi dengan Rudy. Sepertinya dia tidak paham kalau Mike tidak punya uang lagi. Pria ini tidak terima tidak sebagai jawaban. Nick tahu cara dapatkan perhatian dengan menawari lembar jawaban. Rudy, lihat, kau perlu ini. Ternyata Nick jago akan hipnotis. Yes! Nick mau pergi ke suatu tempat. Mike, bantulah teman barumu ini. Wow, sepertinya seseorang mau berkencan. Mike pasti akan membantunya. Kau perlu mengganti bajumu, Nick, dan Mike akan membantumu. Dia tidak punya uang tersisa, tapi dia mempunyai rencana. Kau mau jual jam tanganmu? Lagi-lagi Tony Shin. What's up? Bagaimana dia bisa selalu muncul tiba-tiba? No. Dia tidak menerima jamnya. Mike, kau mau korbankan ponselmu untuk Nick? Sepertinya sekarang dia sangat berarti bagimu. Kalian akhirnya berteman. Nick, bersiaplah. Mike akan mengubahmu dari katak menjadi seorang pangeran. Penata gaya akan membantu penampilanmu. Coba lihat. Iya, ini bagus. Kita habiskan banyak waktu untuk rambutnya. Tidak banyak yang tersisa. Kita tinggal memilih busana yang hebat dan lakukan sentuhan akhir. Nick, lihat dirimu. Dan ini hadiah lain dari Mike. Aksesoris modis yang bisa membantu kencanmu. Mike, kau tinggal membayar penata gaya ini. Ini memang penata gaya yang serakah. Tapi semua ini pantas demi Nick. Ini momen yang menegangkan. Nick akhirnya berkencan. Dan dia tidak sendirian. Mike menjalankan misi rahasia untuknya. Semoga ini berhasil. Dia berhasil menyerahkan popcornnya. Apa selanjutnya? Mike menyarankan dia memuji Lola. Misalnya mengatakan dia cantik. Apa katanya? Dia bilang hidungnya cantik. Nick, bagaimana dengan sisanya? Kau tidak berkencan dengan hidungnya. Sepertinya Lola menganggap itu hal lucu. Itu bagus, terus lakukan. Ini momen pas untuk sedikit memeluknya. Tapi tidak semua setuju. Joey berpikir terlalu cepat untuk itu. Tapi sekarang ini waktunya. Atau terlalu cepat? Semuanya, ayolah. Untungnya Nick mengambil inisiatif. Dan dia luar biasa. Sepertinya Lola menyukainya. Ini akhir yang bahagia. Mike, kau mungkin tidak tahu yang ini. Tapi, hari ini Nick berulang tahun. Mike, maukah membantunya menggelar pesta? Oh, tentu. Ini akan menjadi pesta yang terbaik. Dan Mike akan menggunakan 2 tahun belajar gitar. Asrama yang ini tidak bagus. Pestanya tidak akan meriah. Apa? Dari mana dia datang? Tony Shin? Apa dia datang untuk membantu? Tentu saja. Tapi tidak gratis. Mike memberikan hal terakhir yang dimiliki. Semua untuk temannya. Wow, ini sangat keren. Entah bagaimana dia melakukannya, tapi dia sangat hebat. Pestanya keren, Tony. Nick, kau melupakan seseorang. Lola juga diundang. Sekarang saatnya Mike untuk bersinar. Dia siap beraksi.
siapa sangka Mike berbakat seperti ini? Dia sudah mendapatkan pelajaran. Mike dan Nick tidak terpisahkan. Sulit dipercaya Nick bisa mengubah Mike secepat itu. Tapi sepertinya mereka harus segera berpisah. Ayah Mike memutuskan dia sudah dapat pelajaran dan siap untuk pulang. Dia punya kesempatan mendapatkan kehidupan lamanya. Tapi apa yang dipilih Mike? Uang atau persahabatan? Kalian suka kisah Mike? Apa yang akan dia pilih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru.